saya itu tidak mau jadi orang yang terlalu berani. Apa itu jasa itu saya bukan orang kayak gitu. Saya cukup cukup jadi orang yang biasa saja. Di episode kali ini kita sudah kedatangan kawan lama saya kayak gitu. Ini gimana ya, saya mendeskripsikannya tuh ribet lah kayak gitu, karena memang saya tuh punya banyak hal yang berkesan gitu dengan orang ini kayak gitu, dari mulai kesan baik, kesan buruk, kesan aneh, semuanya ada di dia kayak gitu ya. Nah, Assalamualaikum Bro Arif. Waalaikumsalam. Nah, Salam. sehat Pak? Alhamdulillah. Ya gini lah, kita kalau di perantauan kan gini kan. Iya. Perantauan pandemi. Nah, ini sebenarnya aku agak sedikit bingung, terutama semenjak aku balik lagi ke Tangerang kayak gitu dan kerja di Jakarta. Dulu Rif, pas episode awal-awal PIMS Podcast. Jadi konten ini PIMS Podcast kayak gitu. Jadi podcastnya Pimen kayak gitu. Nah, itu awal-awal banget lah. Nek mungkin kue ngerungok lah. Ya nggak penting juga kayak gitu. Di awal-awal aku menggunakan kata ganti manusia kayak gitu. Maksudnya aku, kamu gitu loh. Ya. Ibaratnya kan kalau aku kan kayak seakan intim ya. Iku Pak. Ya kan? Maksudnya itu budaya yang sangat kontra sekali. Nah, iya. Kita kalau menggunakan kata aku, kamu sama laki-laki itu kedengarannya kayak aneh sekali. Aneh gitu kan. Apakah kita homo? Nah, itu paradigma yang di Jakarta, Pak. Itu tuh nyebelin, tau nggak? Kayak gitu. Padahal kita komunikasi selama di Jogja, aku, kamu, aku, kowe, tidak memandang gender. Yo, Pak. Yo, tapi ya maksudnya aku, kowe kan dalam konteks bahasa Jawa. Kalau kita pakai bahasa Indonesia kan yang aku, kamu kan seakan-akan kita punya hubungan khusus. Iya sih. Yo. Inilah kayak apa? Ya, kamu sama kamu kan sama perempuan. Karena kalau udah kata aku, kamu kan kayak di antara dua orang itu punya hubungan khusus gitu. Ya, begitu. Ya, mungkin kalau di Jogja kowe, aku kayak gitu. Itu kata ganti mungkin dalam bahasa Jawa. Nah, kebingunganku adalah semakin menyulitkanku dalam apa ya? Setiap aku bikin konten tuh agak terganjal aja sama sebenarnya hal sepele kayak gitu, dan aku nggak perlu mikirin terlalu dalam. Cuman karena mungkin bahasa komunikasiku di sini ya itu adalah lu gua kayak gitu, dan ketika aku bikin di sini mau nggak mau suka nggak suka teman-temanku yang ada di sini yang tahu akan jadi penasaran dan mendengarkan kan. Nah, ketika aku menggunakan, maksudnya gini, di episode sebelumnya tuh aku bikin sendiri kan, maksudnya aku nggak ngajak ngobrol orang nih. Sekarang kan aku ngajak ngobrol kamu nih, dan kamu tuh adalah orang pertama yang tak ajak kita ngobrol. Ibaratnya aku nggak ngobrol sendirian kayak gitu. Kowe adalah orang pertama kayak gitu. Nah, kemarin tuh aku merasa apa sini tersanjung. Ya, terima kasih. Nah, tapi gara-gara itu tuh aku tuh jadi bingung nih, Nek mau pakai lu gua gimana ya? Sedangkan aku tidak mau mencitrakan aku tuh kejakartaan banget, tapi aku sadar betul kalau aku tidak bisa melepaskan identitasku sebagai orang yang memang lahir dan besar di Jakarta kayak gitu. Nah, di sisi lain maksudnya aku juga punya identitas yang cukup kontradiktif secara budaya. Ibaratnya culture shock. Culture-nya tuh kontradiktif kayak gitu. Itu tuh sering-sering bikin mengganjal. Tapi oke lah. Khusus kali ini saya egois. Kita pakai bahasa sehari-hari kita aja, Pak. Ibaratnya aku karo kowe, awakmu. Nyamannya. Soalnya saya pribadi
kalau saya ngobrol sama orang lain gitu kan, itu nggak bisa konsisten mau aku kamu atau saya kamu atau aku kowe itu nggak bisa konsisten serius. Jadi kalau misalnya saya ngobrol sama orang dalam itu harus saya campur bahasa Indonesia sama bahasa Jawa itu pasti nggak bisa dulu sampai sekarang pun. Tapi gimana kalau kamu berkomunikasi sama orang yang nggak ngerti bahasa Jawa? Apa yang biasa kamu gunakan? Saya seringnya pakai kata saya. Saya, Anda. Saya kamu. Oke, saya, kamu. Saya kamu. Kadang biasanya lah. Oke. Soalnya karena kalau saya pakai kata aku itu kayak semacam saya tidak bisa mengeluarkan kata-kata yang kosakata yang baik, formal, yang mendekati ke puitis. Iya, puitis. Iya kan? Ya. Kita kan kalau kita pakai kata aku itu kayak semacam feminim sekali gitu loh. Nah, feminim sekali. Oke. Nah, kan jelas lah maksudnya kue beberapa kali ke Jakarta. Jelas kamu maksudnya gimana ya? Aku tuh jujur aku adalah orang yang termasuk orang yang cukup terganggu kalau orang Jawa yang tidak bisa menghilangkan aksen Jawanya itu pakai lu gua tuh, aku adalah orang yang sangat terganggu sekali ketika mendengar itu. Nah, gimana kamu menyiasati hal itu kayak gitu loh? Ketika kamu ke Jakarta kan, maksudnya aku tahu kamu beberapa kali ke Jakarta bertemu dengan klien atau kamu main ke mana kayak gitu. Pasti kan kamu akan berhubungan dengan orang-orang yang memang ya at least katakanlah bukan orang Jawa. Sedangkan kamu tapi ini obrolannya santai, bukan obrolan formal atau obrolan pekerjaan ya. Ini obrolannya santai. Gimana kamu tuh menggunakan kalau ini ya, kalau saya tuh biasanya malah gini, ya itu tadi saya campur-campur, maksudnya kayak gini lah, kata kamu biasanya akan saya ganti dengan kata sampean atau panjenengan. Tetap menggunakan Jawa ya? Tetap akan saya campur. Ada karena itu sesuatu yang nggak bisa saya kontrol sepenuhnya gitu loh. Nah, tapi kayak iya, gimana? Ketika saya ngobrol sama klien ya, atau sama partner yang ada di Jakarta gitu kan, ya tetap saya ngomong pakai saya, sampean. Kalau biasanya kalau kata lu gue itu malah saya nggak pernah, dan juga saya menghindari, gimana nggak seret gitu loh. Nah, Anda masih bisa menghindari, kalau saya kan tidak bisa kayak gitu loh. Maksudnya, ya karena emang identitasmu kan di sana kan. Betul, aku punya setengah dari identitasku yang di sini kayak gitu. Karena kalau misalnya kalau dirimu pakai aku kamu ke orang, ke teman-temanmu itu malah dikira aneh. Iya, pasti kayak gitu. Pasti dikira aneh. Saya pun juga aneh mengucapkannya kayak gitu. Nah, oke lah Rif. Maksudnya awek dewe wes kenal suwi lah. Nah, 2012 kita tergabung di kelas yang sama kayak gitu. Kita satu kelas sebenarnya bukan. Kelas jahanam. Tapi ngomongin soal kelas jahanam, mungkin setelah momen, setelah Sam nikah, tahu kan kamu dapat kabar Sam nikah. Aku jujur nggak bisa datang karena ada agenda lain juga, kayak gitu. Itu tuh aku mikir kayak gitu. Setelah tak pikir-pikir ternyata ya hari ini temanku itu menjadi sesuatu kayak gitu. Maksudnya aku tuh bukan berarti orang jadi pejabat, ya belum lah kayak gitu. Itu masih nanti kan kita tidak tahu 20 tahun lagi kayak gitu. Nah, tapi setelah tak pikir-pikir, tak ingat-ingat ketika aku coba untuk flashback seperti apa yang aku kenali dari diri mereka kayak gitu, ya aku sedikit takjub aja sih kayak gitu. Maksudnya tidak pernah menyangka. Karena si Sam ini nggak terlepas si Sam doang, maksudnya ini semua nih berlaku untuk semua. Yang lain juga. Iya, yang lain juga. Maksudnya ya semua pada akhirnya punya jalannya masing-masing dan semua duh ki lampuku opo iki. Nah, semua tuh apa namanya
hidup dengan caranya kayak gitu. Kalau dulu kan kita ibaratnya adalah orang yang lahir dari tempat yang berbeda-beda dan besar dari daerah yang berbeda-beda juga, dan kita dipersatukan gitu untuk bertahan hidup di tempat yang sama kayak gitu. Kalau dulu kan kisahnya begitu. Sampai pada akhirnya semua satu persatu lulus kayak gitu. Semua punya ceritanya masing-masing, semua jalannya masing-masing, kayak jancuk, hidupku ternyata ya. bisa seperti orang lain kayak gitu. Maksudnya gimana ya? Dulu pas kuliah atau sebelum kuliah itu tuh aku pernah dapat sebuah cerita lah. Orang nih cerita ke aku bahwasanya ya saya tidak menyangka kayak gitu. Saya tuh dulu kenal dia ini nggak kayak sekarang kayak gitu. Sekarang kita bisa sama-sama kayak gini dan ketika aku kemarin itu kayak ngerasa aku kayak berasa jadi orang itu kayak gitu loh yang nyeritain ke aku itu. Maksudnya jancuk, koncoku wis menjadi manusia-manusia yang berbeda kayak gitu loh. Gimana Rip, kue Ya, perasaan-perasaan itu nggak? Karena ya kalau aku sih setiap orang kan pasti berubah kan, itu pasti berkembang kan dengan apa yang dilakukan selama itu gitu loh. Ya. Yang dulu kita sempat menjadi manusia idealis. Kemudian lama kelamaan luntur karena keuangan semakin. Karena kita ini kan ya ada suatu masa kita akan tetap bertahan. Oh iya, saya idealis seperti itu. Tapi kan suatu masa juga kita harus realistis juga gitu loh. Betul, Kalau kita semangat. idealis mati lah. Makin berumur kan kita makin tahu bahwa kita itu butuh uang gitu kan. Oh iya, betul. Itu betul sekali, Ya, betul kan? sekali. Iya. Betul sekali. Nah, ada mungkin ini agak sedikit aku sedikit curhat kayak gitu keadaanku yang sekarang kayak gitu. Ketika 2019 aku mengambil keputusan untuk menyelesaikan studiku di UNY, kan kayak gitu. Nek kue kan sudah mengambil keputusan itu jauh lebih cepat daripada saya kayak gitu, ya kan? Ketika saya memutuskan di 2019 awal itu untuk menyudahi perjalanan saya di kampus, itu memang saya tuh apa ya? Ya berusaha untuk berkompromi, Pak, kayak gitu. Maksudnya dalam artian saya tidak membuang. Saya mengesampingkan idealis saya, kayak gitu. Saya mencoba berkompromi. Melonggarkan toleransimu. Ya toleransiku aku perluas kayak gitu. Sehingga aku ya udahlah, ya wes lah. Semua harus diselesaikan. Apa yang aku mulai ya harus aku selesaikan kayak gitu. Cuman itu yang tersisa idealisku sampai hari ini itu. Apa yang aku mulai ya harus aku selesaikan. Nah, sampai akhirnya mencoba bertahan hidup di Jogja sampai bulan Juli, akhirnya kepentok, ya saya sudah tidak bisa bertahan hidup lagi. Iya, 2019. Juli 2019 pulang ke sini, ke Tangerang, ya luntang-lantung akhirnya dapat kerjaan. Dengan membawa lembar ijazah. SKUNY. Dan sampai sekarang saya belum tahu di mana letak ijazah saya. Enggak, ijazahku ya. Jancuk, releng kon dekek neng endi ijazahmu? Cuk. Iku perjuanganmu 5 tahun, Cuk. Bajingan. Oh ya. Ijazah kan untuk orang tuaku. Loh, itu satu hal. Maksudnya ini dipegang orang tuamu atau di Blora atau di Jogja? Posisinya kayaknya lo kalau nggak salah di Blora kayak di rumah. Jajal takon mbokmu. Ketok wis didol iki. Nek ora ya disuwe adimu. Ora lah. Aku gak so idealis itu sih. Aku cukup realistis. Oh iya. Saat ini. Ya tapi kan paling tidak ketika kamu ditanya gelarmu apa? Sarjana. Apa buktinya? Ya ijazah itu, Pak. Saya itu tidak mau menjadi orang yang terlalu berani. Apa itu ijazah itu saya bukan orang kayak gitu. Saya cukup jadi orang yang biasa saja. Ancen awakmu gak rumat karo barang kok. Cacuk. Tapi gitu loh, maksudnya skripsiku ya. Aku lagi gak di file, ada skripsi nih. Sama sekali. Nek vele ketok oh ya, aku nih
Oh, masih ada di laptop yang lama kayaknya, tapi ya nggak tahu masih Itu ada apa sama enggak. sekali Kalau sama sekali harddisk sih emang aku nggak sengaja untuk nyetak satu lebih buat aku simpen kayak gitu di rak buku kayak gitu. ini tak simpen tapi terus di raya apa kayak ini. Cacok, Oh. pangan rayap nih. Yo, Sempat tadi kan boleh ono sing email aku kan Hmm. apa dia mau tanya soal iku Soal apa? saat skripsiku waktu itu. Iki mahasiswa Tapi UNY juga, fisika UNY juga. bukan fisika ini. Bukan. Kayaknya ITS apa ya? Surabaya kayaknya. Terus kue Iya jawab, nggak tahu. Nggak tak balas lah orang aku nggak ini kok. Pertama emang nggak punya filenya, kedua juga saya sudah terlalu jauh menyimpang, jadi untuk kembali lagi untuk ngambil mengenang masa-masa lalu saya sudah terlalu sudahlah kita cari yang lain yang baru. Ya inilah maksudnya, ini satu hal yang nggak berubah dari dulu, dari Asu ini. Nama dia tuh Arif Sudrajat kayak gitu. Saya senangnya manggilnya, saya ambil A-nya doang, saya terus ambil belahan Su dari nama belakangnya Asu, karena kelakuannya gitu kayak gitu. Maksudnya dari dulu kenapa ya, maksudnya dari dulu dia tuh selalu menganggap bahwasanya kuliah ini tuh hanya formalitas kayak gitu. Dan enggak dong. Saya tuh enggak terlalu itu penilaian saya. itu. Cancuk godan Ketbian. Kuliah yo sefrontal itu. Mangkat. Yo budal. Lu emang salah gini. Entah suatu ketika misalnya saya beranggapan bahwa sejatinya kuliah itu bukan untuk bekerja. Oh iya. Untuk beberapa mata kuliah loh ya. Betul. Bukan betul. Untuk beberapa mata kuliah, tapi nggak semuanya. Ya, nanti kalau saya bilang semuanya, nanti kan saya dibunuh netizen nanti kan. Oh enggak. Jadi untuk saya merasa seperti itu juga. Kita sama soal itu. Beberapa menurutku ya kuliah itu bukan untuk kuliah kemudian kita kerja sesuai dengan apa yang kita pelajari waktu kuliah, bukan. Oh iya, bukan. Kalau aku sih lebih kepada bahwa kita kuliah untuk membangun pola pikir kita. Ya, itu. Nah, aku gitu. Betul. Saya juga masih. Kenapa? Ketika sama. saya bilang kuliah itu untuk kerja, belum tentu kita akan mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan apa yang kita pelajari waktu kuliah dulu. Ya, sepakat. Dan belum tentu juga kita ingin menjadi orang yang fisikawan. Iya, dan belum tentu juga kita akan bisa hidup dari pekerjaan itu. Ya, gitu loh. Betul. Nah, makanya saya tidak mau ibaratnya memotivasi orang-orang yang mau kuliah. Kamu kalau kuliah bisa kerja gini-gini, saya nggak mau. Oh ya, itu. Cuma yang saya tekankan adalah kalau kamu kuliah, kamu akan punya opsi baru untuk menghadapi masa depan. Ya, kita akan mendapatkan opsi baru. Dan itu bukan opsi satu-satunya. Jadi kuliah itu bukan opsi satu-satunya. Itu adalah salah satu opsi untuk kita menghadapi masa depan gitu loh. Oke. Nah, tapi karena kalau saya bilang kuliah itu satu-satunya opsi, nanti ada yang bilang loh itu yang nggak kuliah dia bisa sukses kok. Nah, itu yang kuliah dia malah jadi pengangguran kok gitu loh. Gitu ya saya pikir.